صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره المقدار العظيم. Amma ba'd. Yang saya muliakan para hadirin, para rawuh, wabil khusus guru kita bersama dan beliau Masya Allah orang tua kita juga Al-Habib Asad bin Ali Al-Idrus dan juga Sohibul Bait. Mudah-mudahan kula kali panjenengan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sing dados hajat-hajat kita dikabulaken oleh Pangeran. Dilapangkan rezekinya, dilancarkan segala urusan-urusannya, diparingi dzurriyyah sing saleh salehah, dilunasi utang-utange, banter kata utange ya Allah. Mugi-mugi diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fakir sebenarnya pengen mendengarkan mutiara-mutiara ilmu dan petuah-petuah daripada guru kita Al-Habib Asad bin Ali Al-Idrus. Ini Al-Fakir ditembak untuk memberikan sedikit daripada, saya tidak mau berceramah, tapi saya ingin menanggapi apa tadi yang telah disampaikan oleh Al-Habib Asadullah Al-Idrus, bahwasanya manusia itu menuhankan dirinya sendiri dalam artian selalu ujub atau membanggakan dirinya sendiri. Saya teringat pada suatu cerita ketika itu ada satu orang soleh bertemu dengan satu orang fasik. Ketika orang soleh itu bertemu orang fasik, orang soleh tersebut membuang mukanya. Karena mengapa? Karena dia merasa mulia dan mungkin memandang remeh atau memandang hina pada orang yang fasik tersebut. Dan sebaliknya, orang fasik tersebut malu ketika melihat orang soleh. Orang fasik tersebut dia memalingkan wajahnya, akan tetapi dia malu karena orang soleh tersebut, orang tersebut dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia malu, dia merasa berdosa. Di dalam satu cerita tersebut kemudian Allah Subhanahu wa taala membalikkan, orang yang soleh tadi dijadikan orang fasik dan orang fasik tersebut dijadikan orang yang soleh. Kenapa? Di sini digarisbawahi. Karena kalau kita lihat secara orang soleh tersebut, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir, tetapi dia bermaksiat kepada Allah taala secara batin. Kalau orang yang fasik ini dia bermaksiat kepada Allah taala secara zahir, tetapi dia melakukan ketaatan kepada Allah taala secara batin. Paham napa mboten iki? Maksudnya napa? Orang tersebut ibadah secara zahir saja, tetapi hatinya dia merasa ujub, dia meremehkan orang, dia merasa paling mulia, dia bermaksiat hatinya. Akan tetapi orang yang fasik dia secara zahir dia bermaksiat, akan tetapi hatinya taat, dia takut ketemu orang soleh, dia merasa malu, dia merasa hina, dia merasa paling jelek, dia merasa bermaksiat, dia merasa orang yang paling hina. Maka itu adalah ketaatan yang sangat besar. Maka dari sepenggal cerita tersebut, tujuannya untuk apa kita mengetahui tersebut, kita mengetahui hal ini, tujuannya kita agar tahu ilmu. Bapak-bapak, kalau kita beribadah kepada Allah Ta'ala tanpa ada ilmu, maka ibadah kita akan sia-sia saja. Syekh Zubair mengatakan, wa kullu man biwari ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Segala amal ibadah perbuatan tanpa disertai dengan ilmu, maka amalnya akan tidak diterima atau akan tertolak. Saya gambarkan saja, ya.
Pulau gambarkan ini Pak. Seandainya jenengan belum pernah tahu caranya untuk nyetir mobil, belum pernah tahu caranya bagaimana untuk mengaplikasikan mobil, ketika jenengan belum tahu sama sekali, tidak ada buku panduan, tidak ada orang yang mengajari, kira-kira jenengan itu wani napa mboten numpak mobil? Wani? Mboten wani. Lah niki bab mobil. Contoh maneh HP. Jenengan mboten ngertos carane memakai HP, mengaplikasikan HP. Tiba-tiba jenengan dikasih HP yang smartphone seperti ini, Android. Kinten-kinten apa yang akan terjadi pada HP ini? Akan rusak tanpa ada buku panduan, tanpa ada orang yang mengajari. Maka apa? Jenengan tidak akan bisa mengaplikasikan apa? HP tersebut, kecuali yang jenengan tahu telepon karo SMS. Ini bab dunia. Ini bab dunia. Kalau tidak ada ilmu kita tidak berani. Lah bagaimana bab ibadah? Kok kita kadang berani beribadah kadang-kadang kepada Allah tanpa disertai dengan ilmu. Maksudnya apa? Maksudnya bukan berarti kula niku dereng ngaji, kula niki dereng ngaos, wis gak usah ibadah, bukan seperti itu. Maksudnya apa? Belajarlah kalian. Terus seperti cerita tersebut yang tadi, bukan berarti terus kita itu ada dalil mending kita bermaksiat aja secara zahir. Sementing hati ini gak maksiat, bukan. Tujuannya tahu seperti ini bukan untuk seperti itu. Itu pemahaman salah. Kalau kita memahami cerita tersebut, mending aku maksiat zahir aja daripada maksiat batin, itu pemahaman yang salah. Kita tahu hal tersebut tujuannya supaya kita tahu ilmu. Tahu ini kadang-kadang nyuwun sewu Pak. Nggih. Jenengan iki ngawas pengajian, melok Habib Asad, melok Habib Syekh, melok pengajian teng pundi-pundi. Atau jenengan itikaf seminggu. Insyaallah jenengan ningali tiang-tiang niku sing teng jero. Aduh, tiang-tiang itu apa mau pangopi tok coba pengajian. Rasa jenengan iki paling mulia. Nggih napa mboten? Nggih. Iku tiang-tiang wis gak tau ngaji menjen aku aja sering ngaji. Kadang-kadang kita seperti itu. Lah tujuannya kita mengetahui cerita tersebut mematikan apa yang ada di hati kita tersebut. Mentang-mentang kadang-kadang menderek Habib, menderek kiai, melok menderek pengajian. Kadang-kadang kita mencibir atau merasa apa ya? Merasa apa? Apa? Paling benar sendiri di hadapan siapa? Di hadapan orang. Dal ngaji itu kadang tiang ini ngopi tok edan keruk tok aku yo melok pengajian. Pokoknya aku sholawatan ngaji. Kadang-kadang kita ngerasa seperti itu. Lah kita tahu ilmu tersebut tujuannya untuk apa? Kita sudah beribadah secara zahir untuk mematikan maksiat kita. Kita terhindar secara maksiat secara zahir untuk mematikan maksiat kita secara apa? Secara batin. Secara batin. Paham apa mboten niki? Paham nggih? Nah niku mau Habib Asad dawuh hormatan itu tujuannya untuk seperti itu. Maka harus dengan apa? Harus dengan ilmu. Tujuannya seperti itu. Kita kalau mengetahui ilmu bukan hanya mengetahui antara hak dan batil, kadang mengetahui hak dan batil itu gampang. Mengetahui hak wa ahak, mengetahui batil wa abtal. Mengetahui hak dan yang hak, mengetahui benar dan yang paling benar. Melok pengajian benar. Lah tapi nek melok pengajian paling ngono karo ujub mencibir temannya, itu akhirnya jadi apa? Yang paling benar apa? Ya melok pengajian dan juga apa? Mematikan apa? Mematikan hati kita supaya kita tidak merasa apa? Tidak merasa ujub. Dan tadi terakhir saya menambahi tentang gorib ya, kata-kata gorib. Kata-kata gorib, kata-kata mendekatkan diri pada Allah itu lebih spesifik itu lebih dalam lagi dibanding kata-kata ibadah. Makanya di dalam hadis-hadis, di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah menyuruh kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nek untuk beribadah itu hanya secara zahir. Tapi kalau mendekatkan diri, ya zahir sah, zahire sah
sak pati. Karena dekat itu lebih spesifik. Orang yang dekat berarti dia melakukan ibadah secara dohir dan juga melakukan ibadah secara secara batin. Kalau orang yang hanya beribadah saja itu hanya cuma mengetahui, hanya cuma mengumpulkan kewajiban ibadah secara ibadah secara dohir saja. Kadang-kadang batinnya kayak tidak diurus. Nah ini tujuan kita mengaji, tujuannya kita belajar, tujuannya hanya untuk itu supaya apa? Amal ibadah kita tambah benar, tambah baik, tambah baik, tambah baik dan tambah baik. Tujuannya hanya untuk itu. Makanya yang semangat lagi untuk ngaji, yang semangat lagi nek bisa rencang-rencangnya diajak konco-koncone, bolo-bolone diajak kabeh ngaji. Tujuannya untuk apa? Supaya untuk memperbaiki amal ibadah kita. Tadi saya katakan bahwasanya kalau perkara dohir saja kita harus nyelmoni, kenapa kok perkara ibadah kenapa kok kita nggak mau ngilmu? Waduh nek sembayang niku perkarane pangeran. Sampeyan ngerti sah gak sah niku lak urusane pangeran. Sampeyan kok ngerti sah gak sah niku sampeyan emangnya pangeran. Sing ngerti ibadah ditampa gak iku pangeran. Ini salah. Ini pemahaman yang salah. Sekarang saya gambarkan contoh. Jenengan niku mau masuk sekolah misalnya ya. Sekolah SD, SMP, SMA atau masuk kuliah. Syarat masuk kuliah apa? Fotokopi nilai, fotokopi ijazah, akte, terus apa lagi? Apalagi kuliah? Fotokopi, akte, ijazah dan lain sebagainya ya, dan perangkat-perangkatnya dan lain-lain. Jenengan lebet teng kuliahan, gak ngomong apa-apa. Kemudian ada seseorang ngomong, sampean ngomong apa? Wah aku gak ngomong apa. Terus kate apa? Kate mlebu kuliah, gak diterima sampean. Gak kira diterima kuliah. Sampean iki kok sing duwe kuliahan. Sampean iki kok pangeran kok sing duwe kuliahan. Sing ngerti diterima gak terima niku sapa? Kuliah, rektor. Ini omongan dia itu betul apa enggak? Salah. Omongan orang yang itu salah. Tapi omongan orang yang mengatakan sampean iki gak diterima betul apa enggak? Betul apa enggak? Betul. Kenapa? Lah sampean syarat-syaratnya jenengan syarat-syaratnya mboten dipenuhi. Lah kalau sudah syarat-syarat dipenuhi, ijazah, foto, bayar, duit ini paling utama. Ijazah, foto, kemana? Dan lain sebagainya, akte dan lain sebagainya. Masuk habis itu soal diterima enggak itu siapa? Urusannya rektor, urusannya kuliahan. Lah ini perkara dunya. Apalagi perkara ibadah. Syarat-syaratnya harus kita penuhi. Setelah dipenuhi itu urusan Allah diterima atau tidak. Kira-kira kalau syarat-syaratnya tidak dipenuhi, kalau kita nggak tahu ilmunya, kinten-kinten, ono wong ngomong sampean iki nggak kira diterima. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Betul kan? Lah kadang-kadang orang yang sok tahu ngomong sampean iki kok pangeran ae. Sing ngerti diterima ibadah itu cuma apa? Cuma pangeran. Sampean iki ngejat wong, bukan ranahnya bukan seperti itu. Kita nggak ada mau ngejat. Ngejat ada babnya sendiri. Ngomong seperti ini ada babnya sendiri. Kadang-kadang menamakan apa? Menamakan toleransi, menamakan kita harus merangkul, kita harus harus sama. Betul, orang fasik, orang kafir, selama tidak ada apa-apa, muahad kafir bumi, kita tidak ada apa-apa, kita baik-baik saja, kita hubungan baik-baik saja. Kita mau toleransi kita baik-baik saja, akan tetapi jangan sampai kebablasan. Orang yang seperti ini mengejat seperti ini bukan mengejat, ini ngomong benar. Paham apa mboten iki? Paham apa mboten iki? Seperti lagi tak, kula contoh akan malih nggih. Wonten tiyang boten kudungan. Wonten tiyang kudungan. Kadang-kadang ditakoni sampean gak kudungan apa? Oh, buat apa kudungan? Wong sing tiyang sing kudungane kadang apa? Atine elek, waduh, salah. Perkara ibadah dohir dhewe, perkara ati niku ibadah nggih. Jangan dicampur adukkan.
Lah niki gara-gara kenapa? Gara-gara tiyang niku ngajine setengah-setengah. Makanya syaratnya dadi kiai niku napa? Syaratnya dadi kiai itu belajar itu napa? Suwe niki Habib Asad masyaallah. Berapa tahun mondok teng Indonesia, mondok teng Yaman kali gurune Habib Umar bin Habib. Berapa tahun beliau enggak mau pulang, asik belajar. Ya syaratnya mondok ya kadang-kadang kudu napa? Kudu suwe ilmune kudu supaya tidak salah supaya tidak paham napa mboten iki. Lah niki sing salah-salah pemahaman kok ngoten iki. Nggih. Kok kudungan kuat apa kalau hatinya masih jelek? Nah, jelek itu ibadah napa? Hati jelek itu ibadah napa? Ibadah napa? Kudungan ibadah napa? Sama atau tidak? Beda. Terus jangan disinkronkan sendiri dengan berdalihkan hal-hal yang lain. Paham napa mboten iki? Paham ya? Nah ini kadang-kadang niku kiai-kiai sing setengah atau habib-habib atau ustaz-ustaz pun yang setengah-setengah nggih. Ya pemahaman-pemahamane ustaz sing setengah kadang-kadang enggak tahu. Allah Ta'ala Rasulullah sudah menurunkan tadi yang dikatakan oleh Habib Asad. Rasulullah sudah menurunkan fi mahajjatin baydha lailuha kanahariha. Wis diterangke agama iki jelas gamblang. Ya, lailuha kanahariha bengi kaya awan, jelas maksudnya. Wis kok ana sing salah. Sing salah berarti napa? Pemahaman. Makanya di dalam belajar butuh sing namanya apa? Guru. Butuh sing namanya ustaz guru. Man laisa lahu syaitan fasyaitan. Siapa tidak ada guru maka gurunya siapa? Setan. Kenapa? Pemahamannya beda. Ayatnya padha, Qur'ane padha, kitabe ulamae padha. Lah tapi niki pemahamannya napa? Berbeda. Tapi kalau orang yang belajar sama guru pemahamannya napa? Sami. Ketika Habib Asad belajar kali sinten Habib Umar belajar kali sinten kali Habib Muhammad Al-Haddad. Habib Muhammad Al-Haddad belajar kali sinten kali Abdullah Syadid. Abdullah Syadid belajar kali Habib Ali bin Muhammad Al-Haddad. Ali bin Muhammad Al-Haddad belajar kali Habib Bakar bin Abdullah Al-Atas. Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas belajar kali Hasan bin Shalih Al-Farisi sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Selalu pemahamannya sesuai dengan pemahaman gurunya pemahaman sesuai dengan gurunya pemahaman sesuai dengan guru. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini mboten salah. Makanya dengan mboten salah wong angsal guru kalah Habib Asad. Kenapa? Sanate jelas. Sanate apa? Sanate jelas. Bukan hanya cuma orang yang bisa pintar ngomong aja, bukan cuma hanya orang yang umatnya banyak saja, bukan hanya orang yang cuma bisa ngetokno dalil Al-Qur'an dan hadis. Nyuwun sewu PKI bisa ngetokno apa? Ngetokno dalil. Siapa saja bisa mengeluarkan dalil, akan tetapi dalilnya itu sesuai dengan pemahaman para ulama, sesuai dengan pemahaman para guru apa tidak. Lah niki jenengan niki saat niki wis wonten gurune Habib Asad yang ilmunya sambung kali sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mboten bakal salah nggih mugi asal barokah beliau, mugi asal barokah para habaib, mugi hajat-hajat kita dikabulkan kali pangeran, mugi rezeki kita dilapangaken, mugi dilunasi utang-utange, diparingi duriyah sing saleh-salehah, mugi diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan pecintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dijadikan pecinta duriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.